Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulidia Hidayah, merupakan mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri Malang dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan PGMI, akan menyampaikan beberapa hal mengenai tentang 5M dan pentingnya vaksinasi. Pandemi COVID-19 masih menyerang di negara Indonesia tercinta ini. Dibutuhkan orang-orang yang sadar untuk mentaati program kesehatan yang sudah digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, kalian semua harus menjadi pelopor program kesehatan 5M dimanapun kalian berada. Masih ingat tidak kalian tentang 5M? Apa itu 5M? Mari simak penjelasannya. 1. Menggunakan masker. Menggunakan masker menurut WHO sangat penting dilakukan ketika kita berada di dalam rumah maupun dilakukan saat kita keluar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Protokol kesehatan virus COVID-19 mengenai menggunakan masker juga sudah digalakkan di beberapa negara seperti di negara Indonesia ini. Penggunaan masker di dalam rumah juga perlu digunakan apabila 1. Terdapat anggota keluarga yang sudah terpapar COVID-19, 2. Terdapat gejala COVID-19, 3. Ruangan rumah yang sempit, dan keempat, ketika kita tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Mari, dengan kita menggunakan masker, maka kita juga ikut mengurangi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekitar kita. 2. Mencuci tangan. Rajin mencuci tangan menggunakan sabun merupakan protokol kesehatan yang sangat efektif untuk mencegah penularan virus COVID-19 di Indonesia. Mengapa demikian? Karena dengan kita mencuci tangan menggunakan sabun, kita akan menghilangkan virus atau kuman yang terdapat pada tangan kita. Kalian dianjurkan untuk mencuci tangan minimal 20 detik beberapa kali dalam sehari, terutama pada saat 1. Sebelum makan, 2. Sebelum memasak, 3. Setelah menggunakan kamar mandi, dan yang keempat, setelah kita bersin atau batuk. Untuk pencegahan virus COVID-19 yang lain, kalian juga dapat menggunakan pengganti air seperti hand sanitizer yang mempunyai kadar minimal 60%. 3. Menjaga jarak. Apa sih tujuan kita menjaga jarak? Kita menjaga jarak agar terhindar dari orang yang batuk, bersin, dan dari orang yang berbicara. Serta kita juga menghindari dari tempat kerumunan, keramaian yang berdesakan. Protokol kesehatan ini juga dimuat dalam Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Di sana disebutkan bahwa satu orang dengan yang lainnya harus berjaga jarak minimal 1 meter. Jadi, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk berjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan juga sangat penting dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena dengan kita menjauhi kerumunan, kita juga mengikuti upaya pencegahan penularan virus COVID-19 dan kita juga ikut mentaati program kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ingat, semakin kita sering keluar rumah, maka terinfeksi virus COVID-19 pun juga semakin tinggi. Oleh sebab itu, mari kita berupaya untuk terus mencegah virus COVID-19, terutama pada saat kita sedang sakit atau berumur 60 tahun. 5. Mengurangi mobilitas. Virus penyebab penularan COVID-19 ini bisa terjadi di mana saja. Oleh sebab itu, kalian diminta untuk mengurangi kegiatan sekiranya yang diadakan di luar rumah. Jika kalian sering keluar rumah, maka semakin tinggi pula penularan COVID-19 yang terjadi. Oleh sebab itu, jika kita tidak ada keperluan yang mendesak, maka tetap tinggal di rumah dan jangan pernah melakukan kegiatan yang tidak penting keluar rumah. Ingat, walaupun kalian dalam keadaan sehat, kalian kembali belum tentu dalam keadaan sehat pula. Pentingnya vaksinasi di masa pandemi COVID-19. Hingga sampai saat ini, virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan.
Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu misalnya diabetes atau hipertensi yang tak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Penting untuk tetap menjaga daya tahan tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus corona. Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik mau sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap terjaga. Beberapa cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan yang bergizi dan rutin berolahraga, serta mengelola stres dengan baik dan beristirahat yang cukup. Selain cara-cara tersebut, kita juga bisa mengonsumsi produk herbal yang meningkatkan imunitas tubuh. Beberapa jenis herbal yang kandungannya dipercaya mampu memperkuat daya tahan tubuh adalah 1. Meniran hijau, karena mengandung zat untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh yang lemah. 2. Daun kelor, karena mengandung antioksidan dan terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah kunyit, karena mengandung banyak antioksidan untuk melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas dan memperkuat imun. Di samping menjaga daya tahan tubuh, kita perlu tetap menerapkan protokol kesehatan baik selama menunggu giliran untuk divaksin maupun setelah mendapatkan vaksin. Sebisa mungkin juga hindari bepergian keluar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. I control away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while.